Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan praktik pencatatan akuntansi penyaluran dana musyarakah yang beranggotakan 1 Hajar Isroi dengan NIM 402200156, yang kedua Laila Nur Mahmudah dengan NIM 402200160. Transaksi pembiayaan musyarakah. Pada tanggal 2 Februari 2021, Bu Nasibah menandatangani akad pembiayaan usaha penggilingan padi, membeli padi, menggiling, selanjutnya menjual beras, dengan Bank Murni Syariah dengan skema musyarakah sebagai berikut. Nilai proyek 80 juta, kontribusi bank 60 juta. Pembayaran tahap pertama sebesar 35 juta dilakukan tanggal 12 Februari. Pembayaran tahap kedua sebesar 25 juta dilakukan tanggal 2 Maret. Kontribusi Bu Nasibah 20 juta. Nisbah bagi hasil Bu Nasibah 75% dan BMS 25%. Periode 6 bulan. Biaya administrasi 600.000, 1% dari pembiayaan bank. Objek bagi hasil laba bruto. Selisih harga jual beras dikurangi harga pembelian padi. Setiap 3 bulan, 2 kali masa panen pada tanggal 2 Mei dan 2 Agustus 2021. Skema pelaporan dan pembayaran porsi bank. Setiap 3 bulan atau 2 kali masa panen pada tanggal 2 Mei dan 2 Agustus 2021. Skema pelunasan pokok. Musyarakah permanen dilunasi pada saat akad berakhir tanggal 2 Agustus 2021. Penjurnalan transaksi musyarakah. Saat akad disepakati. Pada saat akad musyarakah disepakati, bank akan membuka cadangan rekening pembiayaan musyarakah untuk nasabah. Pada tanggal itu juga, bank membebankan biaya administrasi dengan mendebit rekening nasabah. Jurnal untuk membuka cadangan pembiayaan musyarakah untuk Bu Nasibah dan pembebanan biaya administrasi adalah sebagai berikut. Tanggal 2 Februari 2021, nama akun didebet pos lawan komitmen administrasi pembiayaan sebesar 60 juta. Dikredit kewajiban komitmen administrasi pembiayaan sebesar 60 juta. Didebet kas atau rekening nasabah sebesar 600.000. Dikredit pendapatan administrasi sebesar 600.000. Saat penyerahan pembiayaan, tanggal 12 Februari 2021, bank mentransfer sebesar 35 juta ke rekening Bu Nasibah sebagai pembayaran tahap pertama. Selanjutnya, pada tanggal 2 Maret, Bank Syariah menyerahkan dana tahap kedua sebesar 25 juta. Bentuk jurnalnya sebagai berikut. Pada tanggal 12 Februari 2021, nama akun di debit adalah pembiayaan mudharabah sebesar 35 juta. Dikredit kas atau rekening nasabah sebesar 35 juta. Di debit kewajiban komitmen administrasi pembiayaan sebesar 35 juta. Dikredit pos lawan komitmen administrasi pembiayaan sebesar 35 juta. Pada tanggal 2 Maret 2021, nama akun di debit adalah pembiayaan musyarakah sebesar 25 juta. Dikredit kas atau rekening nasabah sebesar 25 juta. Di debit kewajiban komitmen administrasi pembiayaan sebesar 25 juta. Dikredit pos lawan komitmen administrasi pembiayaan sebesar 25 juta. Saat penerimaan bagi hasil bagian bank. Realisasi laba bruto usaha Bu Nasibah selama 2 kali masa panen yang dilaporkan pada tanggal 2 Mei 2021 dan 2 Agustus 2021 yaitu: yang pertama, masa panen 1, jumlah laba bruto sebesar 14 juta. Porsi bank 25%, yaitu 3.500.000. Tanggal pembayaran bagi hasil pada 2 Mei 2021. Yang kedua, masa panen 2. Jumlah laba bruto sebesar 16 juta. Porsi bank 25% sebesar 4 juta. Tanggal pembayaran bagi hasil
pada 12 Agustus 2021. Yang pertama, penerimaan bagi hasil yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pelaporan bagi hasil. Bu Nasibah melaporkan bagi hasil untuk Bank Syariah pada tanggal 2 Mei 2021. Pada tanggal tersebut, Bu Nasibah langsung membayar bagi hasil untuk Bank Syariah sebesar 3.500.000. Bentuk jurnalnya sebagai berikut. Tanggal 2 Mei 2021, nama rekening didebet kas atau rekening nasabah sebesar 3.500.000. Dikredit pendapatan bagi hasil musyarakah sebesar 3.500.000. Yang kedua, penerimaan bagi hasil yang waktu pembayarannya berbeda dengan tanggal pelaporan bagi hasil. Tanggal 2 Agustus 2021, nama akun didebet piutang pendapatan bagi hasil musyarakah sebesar 4 juta. Dikredit pendapatan bagi hasil musyarakah akrual sebesar 4 juta. Tanggal 12 Agustus 2021, nama akun didebet kas atau rekening nasabah sebesar 4 juta. Dikredit piutang pendapatan bagi hasil musyarakah sebesar 4 juta. Debet pendapatan bagi hasil musyarakah akrual sebesar 4 juta. Dikredit pendapatan bagi hasil musyarakah sebesar 4 juta. Saat akad berakhir. Yang pertama, nasabah pembiayaan mampu mengembalikan modal musyarakah bank. Pada tanggal 2 Agustus 2021, saat jatuh tempo, Bu Nasibah melunasi pembiayaan musyarakah sebesar 60 juta. Bentuk jurnal sebagai berikut. Tanggal 2 Agustus 2021, nama akunnya didebet kas atau rekening nasabah sebesar 60 juta. Dikredit pembiayaan musyarakah sebesar 60 juta. Yang kedua, nasabah pembiayaan tidak mampu mengembalikan modal musyarakah bank. Maka jurnal pada saat jatuh tempo tersebut sebagai berikut. Didebet piutang pembiayaan musyarakah jatuh tempo sebesar 60 juta. Dikredit pembiayaan musyarakah sebesar 60 juta. Jika hari kemudian nasabah membayar piutang pembayaran musyarakah jatuh tempo, jurnal tersebut sebagai berikut. Didebet kas atau rekening nasabah sebesar 60 juta. Dikredit pembiayaan musyarakah sebesar 60 juta. Variasi transaksi. Yang pertama, pembiayaan musyarakah dengan menggunakan aset non-kas. Ada dua, yaitu nilai wajar aset non-kas lebih tinggi dari nilai buku. Pembayaran tanggal 12 Februari 2021 dilakukan dalam bentuk aset non-kas. Bank Syariah menyerahkan peralatan penggilingan padi untuk menambah kapasitas produk usaha Bu Nasibah. Aset non-kas tersebut memiliki nilai wajar 35 juta. Berdasarkan pencatatan bank, peralatan milik bank tersebut memiliki aset bank dengan nilai buku 34.100.000, harga perolehan 34.500.000 dan akumulasi penyusutan 400.000. Adapun bentuk jurnalnya adalah sebagai berikut. Tanggal 2 Maret 2021, akun didebet pembiayaan musyarakah sebesar 35 juta. Didebet akumulasi penyusutan sebesar 400.000. Dikredit aset non-kas sebesar 34.500.000. Dikredit keuntungan tangguhan sebesar 900.000. Keterangan penyerahan pembiayaan musyarakah berupa aset non-kas dengan nilai wajar lebih tinggi dibanding nilai buku. Berdasarkan PSAK 106 paragraf 29, keuntungan tangguhan diamortisasi selama masa akad dengan lama akad 6 bulan dan bank melakukan amortisasi setiap bulan, maka jurnal amortisasi keuntungan setiap bulan adalah sebagai berikut. Akun didebet keuntungan tangguhan sebesar 150.000. Dikredit keuntungan sebesar 150.000. Keterangan untuk mencari amortisasi, rumusnya total keuntungan tangguhan dibagi jumlah periode amortisasi. Untuk mencarinya,
yaitu 900.000 dibagi 6. Hasilnya 150.000. Selanjutnya, nilai wajar aset non-kas lebih rendah dari nilai buku. Pembayaran tanggal 12 Februari 2021 dilakukan dalam bentuk aset non-kas. Bank Syariah menyerahkan peralatan penggilingan padi untuk menambah kapasitas produk usaha Bunasibah. Aset non-kas tersebut memiliki nilai wajar 33.200.000. Berdasarkan pencatatan bank, peralatan milik bank tersebut memiliki aset bank dengan nilai buku 34.100.000, harga perolehan 34.500.000 dan akumulasi penyusutan 400.000. Adapun bentuk jurnalnya adalah sebagai berikut. Tanggal 2 Maret 2021, akun di debit pembiayaan musyarakah sebesar 33.200.000. Di debit akumulasi penyusutan sebesar 400.000, di debit kerugian sebesar 900.000, di kredit aset non-kas sebesar 34.500.000. Keterangan penyerahan pembiayaan musyarakah berupa aset non-kas dengan nilai wajar lebih rendah dibanding nilai buku. Pelunasan pembiayaan musyarakah secara bertahap. Pengembalian pokok dilakukan setiap tanggal 2 bulan Mei hingga bulan Agustus 2021 selama 4 bulan dengan jadwal dan realisasi pengembalian sebagai berikut. Jadwal pengembalian yang pertama tanggal 2 Mei 2021 sebesar 15 juta dibayar tanggal 2 Mei 2021. Jadwal pengembalian kedua tanggal 2 Juni 2021 sebesar 15 juta dibayar tanggal 2 Juni 2021. Jadwal pengembalian ketiga tanggal 2 Juli 2021 sebesar 15 juta dibayar tanggal 2 Juli 2021. Jadwal pengembalian keempat tanggal 2 Agustus 2021 sebesar 15 juta dibayar tanggal 2 Agustus 2021. Keterangan jumlah pokok pembiayaan yang harus diserahkan per bulan dapat dihitung dengan rumus berikut. Pengembalian pokok per bulan, total pembiayaan dibagi jumlah bulan pelunasan. 60 juta dibagi 4, hasilnya 15 juta. Pembayaran cicilan pokok pembiayaan sesuai dengan jadwal yang disepakati. Jurnal untuk pengembalian pokok pada bulan Mei dan Juni yang dibayar pada tanggal jatuh tempo 2 Mei dan 2 Juni adalah sebagai berikut. Tanggal 2 Mei 2021, akun di debit kas atau rekening nasabah sebesar 15 juta. Di kredit pembiayaan musyarakah sebesar 15 juta. Tanggal 2 Juni 2021, di debit kas atau rekening nasabah sebesar 15 juta. Di kredit pembiayaan musyarakah sebesar 15 juta. Pembayaran cicilan pokok pembiayaan melewati jadwal yang disepakati. Jurnal untuk pengembalian pokok pada bulan Juli dan Agustus yang dibayar setelah tanggal jatuh tempo adalah sebagai berikut. Tanggal 2 Juli 2021, akun di debit piutang musyarakah jatuh tempo sebesar 15 juta. Di kredit pembiayaan musyarakah sebesar 15 juta. Tanggal 12 Juli 2021, di debit kas atau rekening nasabah sebesar 15 juta. Di kredit piutang musyarakah jatuh tempo sebesar 15 juta. Tanggal 2 Agustus 2021, akun di debit piutang musyarakah jatuh tempo sebesar 15 juta. Di kredit pembiayaan musyarakah sebesar 15 juta. Tanggal 12 Agustus 2021, di debit kas atau rekening nasabah sebesar 15 juta. Di kredit piutang musyarakah jatuh tempo sebesar 15 juta. Yang ketiga, kerugian usaha musyarakah. Ada dua, yaitu kerugian disebabkan bukan karena kelalaian pengelola.
pada bagi hasil masa panen 2, dilaporkan pada tanggal 2 Agustus 2021 bahwa Bu Nasibah mengalami kerugian sebesar 1 juta akibat bencana alam banjir bandang yang mengenai gudang penyimpanan berasnya. Berdasarkan ketentuan musyarakah, kerugian yang diakui bank adalah sesuai porsi bank. Perhitungan porsi tanggung jawab bank adalah sebagai berikut. Porsi tanggung jawab bank dapat dicari dengan investasi bank dibagi total pembiayaan musyarakah dikali 1 juta, yaitu 60 juta dibagi 80 juta dikali 1 juta, yang hasilnya 750.000. Jurnalnya didebet beban kerugian musyarakah sebesar 750.000, dikredit cadangan kerugian pembiayaan musyarakah sebesar 750.000. Kerugian musyarakah sebesar 750.000 menunjukkan bahwa Bank Syariah menanggung 75% kerugian 1 juta pembiayaan musyarakah yang terjadi. Implikasi dari adanya kerugian tersebut adalah berkurangnya pengembalian modal pembiayaan musyarakah milik Bank Syariah. Dengan demikian, jurnal saat Bu Nasibah mengembalikan modal musyarakah pada waktu jatuh tempo adalah sebagai berikut. Akun didebet kas atau rekening nasabah sebesar 59.250.000. Didebet cadangan kerugian pembiayaan musyarakah sebesar 750.000. Dikredit pembiayaan musyarakah sebesar 60 juta. Selanjutnya, kerugian disebabkan karena kelalaian pengelola. Di sini ada dua. Yang pertama, kerugian disebabkan karena kelalaian pengelola dan dipandang masih mampu melanjutkan usaha. Pada bagi hasil panen 2, dilaporkan pada tanggal 2 Agustus 2021 bahwa Bu Nasibah mengalami kerugian sebesar 1 juta. Setelah diteliti, kerugian disebabkan oleh kesalahan Bu Nasibah. Dalam hal ini, tidak ada jurnal karena kelalaian nasabah dan kerugian ini tidak berpengaruh terhadap pembayaran modal pembiayaan musyarakah pada Bank Syariah. Yang kedua, kerugian disebabkan karena kelalaian pengelola dan dipandang tidak mampu melanjutkan usaha atau bangkrut. Informasi singkat pembiayaan musyarakah menurun. 1. Besarnya investasi bank 1 juta. 2. Besarnya investasi nasabah 500.000. 3. Angsuran pokok dibayarkan 10 kali dalam setiap bulan. Setiap bulannya 100.000. 4. Bagi hasil ditentukan berdasarkan profit sharing dengan nisbah nasabah 40, bank 60. 5. Pencairan dilakukan 10 Januari 2009. 6. Angsuran pokok dan bagi hasil dijadwalkan dibayar setiap tanggal 10, yaitu tanggal 10 Februari 2009 sampai dengan 11 November 2009. Jurnal untuk ilustrasi di atas adalah sebagai berikut. Yang pertama, jurnal saat pencairan. Pada tanggal 10 Januari 2009, bank melakukan pencairan ke rekening nasabah, maka jurnal saat pencairan adalah sebagai berikut. Akun didebet pembiayaan musyarakah sebesar 1 juta. Dikredit kas atau rekening nasabah sebesar 1 juta. Yang kedua, jurnal penyisihan. Tanggal 31 Januari 2009, bank melakukan penelitian atas kualitas aset. Karena baru cair dan status lancar, maka bank wajib membentuk cadangan kerugian sebesar 1%. Jurnalnya, akun didebet beban penyisihan penghapusan sebesar 10.000. Dikredit penyisihan penghapusan sebesar 10.000. Keterangan 1% dikali 1 juta sama dengan 10.000. Biaya penyisihan penghapusan sebesar 10.000 masuk ke laba rugi, sedangkan penyisihan penghapusan sebesar 10.000 masuk ke sisi aset neraca sebagai kontra akun musyarakah. Atas jurnal penyisihan ini, maka penyajian di neraca sisi aset adalah pembiayaan musyarakah sebesar 1 juta, penyisihan penghapusan sebesar 10.000. Jadi, pembiayaan musyarakah net sebesar 990.000.
Selama bulan Februari, Maret, dan April, nasabah secara rutin mengangsur pokok dan bagi hasil kepada Bank Syariah dengan jumlah sebagai berikut. Bulan Februari, jumlah laba sebesar 20.000, porsi bank 60% sebesar 12.000, dengan jumlah angsuran pokok sebesar 100.000. Bulan Maret, jumlah laba sebesar 22.000, porsi bank 60% sebesar 13.200, dengan jumlah angsuran pokok 100.000. Bulan April, jumlah laba sebesar 19.000, porsi bank 60% sebesar 11.400, dengan jumlah angsuran pokok 100.000. Pada tanggal 10 Februari 2009, nasabah mengangsur pokok dan bagi hasil. Realisasi profit adalah 20.000. Jurnal untuk angsuran pokok dan bagi hasil pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut. Akun di debit rekening nasabah sebesar 100.000, di kredit pembiayaan musyarakah sebesar 100.000, di debit rekening nasabah sebesar 12.000, di kredit pendapatan bagi hasil sebesar 12.000. Keterangan angsuran pokok porsi bagi hasil diterima bulan Januari. Akun di debit rekening nasabah sebesar 100.000, di kredit pembiayaan musyarakah sebesar 100.000, di debit rekening nasabah sebesar 13.200, di kredit pendapatan bagi hasil sebesar 13.200. Keterangan angsuran pokok porsi bagi hasil diterima bulan Februari. Akun di debit rekening nasabah sebesar 100.000, di kredit pembiayaan musyarakah sebesar 100.000, di debit rekening nasabah sebesar 11.400, di kredit pendapatan bagi hasil sebesar 11.400. Keterangan angsuran pokok bagi hasil diterima bulan Maret. Pada tanggal 10 Mei 2009, nasabah tidak mengangsur pokok dan bagi hasil. Realisasi profit adalah 0. Diketahui 7 hari kemudian, usaha nasabah berhenti total karena kebakaran akibat kecerobohan nasabah. Jurnal angsuran pokok tidak ada, jurnal bagi hasil tidak ada. Saldo pokok investasi saat ini belum terbayar adalah 700.000. Besarnya investasi awal 1 juta dikurangi 3 kali angsuran pokok setiap angsuran 100.000. Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, maka investasi kolektibilitas harus membentuk cadangan kerugian 100% dari saldo pokok investasi yang belum terbayar. Penyisian yang harus dibentuk 100% dikali 700.000 sama dengan 700.000. Penyisian yang telah dibentuk pada 31 Januari 2009 10.000. Kerugian penyisian adalah sebesar 690.000. Yang ketiga, jurnal penyisian penghapusan. Pada tanggal 30 Mei 2009, Bank mengakui adanya biaya penyisian penghapusan dengan jurnal sebagai berikut. Akun di debit beban penyisian penghapusan sebesar 690.000, di kredit penyisian penghapusan sebesar 690.000. Atas jurnal penyisian ini, maka penyajian di neraca sisi aset adalah pembiayaan musyarakah sebesar 700.000, penyisian penghapusan sebesar 700.000. Jadi, pembiayaan musyarakah net sebesar 0. Yang keempat, jurnal penghapus bukuan. Disepakati bahwa hapus buku dilakukan 12 bulan kemudian setelah diajukan ke RUPS tahun buku 2009. Hapus buku dilakukan pada tanggal 31 Mei 2009. Maka jurnal penghapus bukuan pembiayaan musyarakah menurun adalah di debit penyisian penghapusan sebesar 700.000, di kredit pembiayaan musyarakah sebesar 700.000. Yang kelima, jurnal penerimaan kembali investasi yang telah dihapus buku. Pada tanggal 1 Juni 2010, nasabah dengan itikat baik melakukan angsuran pokok investasi. Hal ini dikarenakan kerugian pembiayaan musyarakah menurun terjadi akibat kelalaian nasabah.
sesuai kemampuan arus kasnya, maka nasabah mengangsur 300.000. Jurnal atas penerimaan angsuran atas investasi yang telah dihapus buku sebagai berikut. Akun di debit, kas atau rekening nasabah sebesar 300.000. Di kredit, penyisian penghapusan sebesar 300.000. Penyajian transaksi musyarakah. Berdasarkan PAPSI 2013, terdapat beberapa akun terkait transaksi pembiayaan musyarakah. Akun tersebut adalah pembiayaan musyarakah, piutang bagi hasil, cadangan kerugian penurunan nilai pembiayaan musyarakah. Yang pertama, pembiayaan musyarakah disajikan sebesar saldo pembiayaan musyarakah nasabah kepada bank. Tagihan kepada mitra aktif atau nasabah disajikan sebagai bagian dari pembiayaan musyarakah. Pembiayaan musyarakah yang diakhiri sebelum jatuh tempo atau sesudah dan belum diselesaikan oleh nasabah tetap disajikan sebagai bagian dari pembiayaan musyarakah. Yang kedua, piutang bagi hasil disajikan sebagai bahan dari aset lainnya pada saat nasabah tergolong performing. Sedangkan apabila nasabah tergolong non-performing, maka piutang bagi hasil disajikan pada rekening administrasi. Yang ketiga, cadangan kerugian penurunan nilai pembiayaan musyarakah disajikan sebagai pos lawan atau kontra akun pembiayaan musyarakah. Pengungkapan transaksi musyarakah. Berdasarkan PAPSI 2013, hal-hal yang harus diungkapkan terkait dengan transaksi pembiayaan berdasarkan musyarakah adalah 1. Rincian jumlah pembiayaan musyarakah berdasarkan modal mitra, jenis valuta, jenis penggunaan, sektor ekonomi, status bank dalam pembiayaan musyarakah atau mitra pasif, dan mitra aktif. Jika mitra aktif bukan berasal dari salah satu mitra musyarakah. Yang kedua, klasifikasi pembiayaan musyarakah menurut jangka waktu akad pembiayaan, kualitas pembiayaan, dan tingkat bagi hasil rata-rata. Ketiga, jumlah dan persentase pembiayaan musyarakah yang diberikan kepada pihak-pihak berelasi. Keempat, jumlah dan persentase pembiayaan musyarakah yang telah direstrukturisasi dan informasi lain tentang pembiayaan musyarakah yang direstrukturisasi selama periode berjalan. Kelima, kebijakan manajemen dalam pelaksanaan pengendalian risiko portofolio pembiayaan musyarakah. Keenam, besarnya pembiayaan musyarakah bermasalah dan cadangan kerugian penurunan nilai untuk setiap sektor ekonomi. Ketujuh, kebijakan dan metode yang dipergunakan dalam penanganan musyarakah bermasalah. Kedelapan, ikhtisar pembiayaan musyarakah yang dihapus buku yang menunjukkan saldo awal. Penghapusan selama tahun berjalan. Penerimaan atas pembiayaan musyarakah yang telah dihapus bukukan dan pembiayaan musyarakah yang telah dihapus tagih dan saldo akhir pembiayaan musyarakah yang dihapus buku. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.